Selamat datang di konten lebih mengenal Rangers semua. Hari ini hari Sabtu, udah sore hari nih. Saya ingin mengisi konten lebih mengenal, dimana nanti kontennya itu saya datang ke tempat-tempat yang mungkin bisa jadi referensi kalian untuk datang berkunjung di tempat-tempat yang akan saya kunjungi ini. Nah, sekarang hari ini saya akan mau datang lebih mengenal lagi di Taman Kehati Bupati Nina Agustina nih. Dan oke, jangan lama-lama lagi, kita gas. Nah oke, ini udah di tempatnya lah, tapi kok ya nggak bisa ke situ dong ya. Nah ini udah di tempat Taman Kehatinya. Jadi kalau menurut referensi yang saya baca itu, ini luas lahannya sekitar 3,8 hektar, dan di dalam sini itu udah ada 19 jenis satwa burung dan ada sekitar 5 hewan melata ya. Dan hewan melata itu ada ular, bunglon yang begitu-begitulah. Dan ini Taman Kehatinya, kalau kalian dulu pernah lewat sini itu sebetulnya ini dominannya adalah hutan kota di mana banyak pohon-pohon kayu putihnya nih, dan sekarang udah jadi seperti ini. Nah, direvitalisasi oleh Bupati Indramayu itu di tahun 2021 ketika awal-awal Bupati Indramayu itu ngejabat sebagai Bupati Indramayu, dan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2021 dan bertepatan dengan ulang tahunnya Bupati Indramayu berarti. Ini tadi saya pengen lihat lebih dekat lagi ke arah sini biar kita bisa ngelihat rusa-rusanya itu lebih jelas lagi gitu. Nah, kalau awal-awal adanya Taman Kehati ini itu jumlah rusanya tuh ada 9, nggak tahu sekarang ada berapa tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bahkan ya. Kalau nggak salah hitung ini ada 11 rusa nih, entah itu beranak atau kayak gimana ya. Tapi buat informasi aja, Taman Kehati itu kepanjangan dari Taman Keanekaragaman Hayati dan disingkat jadi Taman Kehati. Dan biasanya ya nama-nama kan nggak ini ya, apa namanya, seringkali dikaitkan dengan nama-nama bupati yang membangun ini nih. Biasanya kemungkinan besar Taman Kehati Bupati Indramayu Nina Agustina, mungkin gitu kan. Nah, di tahun 2022 sebenarnya saya udah pernah kesini nih. Cuma bicara sama petugasnya itu kan nggak bisa sembarangan masuk, untuk lebih detail lagi bisa tahu di sana. Dan sekarang ada tulisannya juga yang mengafirmasi hal tersebut. Dari tahun 2022 sampai tahun sekarang 2025, masa menjelang akhirnya Bupati Indramayu, masih aja kan ada tulisan area terbatas belum buka untuk umum. Padahal ini kan taman edukasi yang publik juga perlu gitu untuk datang dan mempelajari satwa-satwa, dan ya banyak-banyak inilah ya, karena ini salah satu taman yang saya baca, dan menurut peneliti keanekaragaman hayati dari KLHK itu ini salah satu yang ada di Pulau Jawa sebagai rawa gelam ya, atau apalah gitu, karena ini banyak pohon kayu putih dan kontur tanahnya ataupun tanahnya itu kan basah seperti rawa-rawa gitu. Dan ini hanya ada di Jawa tuh di Indramayu doang, selebihnya tuh ada di Papua, kemudian di Kalimantan dan sebagainya. Dan ini menjadi referensi yang bagus buat kalian untuk belajar satwa. Namun sayangnya ini nggak bisa dibuka untuk umum karena yang berkepentingan aja untuk belajar dan mengirim surat ke instansi LH ya, lingkungan hidup, untuk datang secara berkelompok. Kalau misalkan satu keluarga datang ke sini, saya rasa kayaknya nggak bisa diizinkan ya, kecuali kalian kenal sama penjaganya gitu. Tuh, dari 2022 sampai sekarang 2025 bupatinya mau lengser itu ya nggak bisa masuk kita. Ini kita bingung juga mau masuk ke dalamnya itu kayak gimana.
coba agak geser lagi nih. Tadi kan ada rusanya di sono. Ini nih rusanya yang saya baca tuh jenis rusa timur katanya yang langka gitu. Tadi jumlahnya 9, kayaknya sekarang udah lebih karena udah beranak ya. Ini kita lebih dekat lagi lah lihatnya. Sekali lagi yang nonton video ini, saya nggak bisa nunjukin untuk masuk ke dalam karena ini dilarang. Harus kirim surat dulu ke instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, kepentingannya apa, dan harus berkelompok untuk masuk belajar di dalam sini. Di sini ada rusa dan tadi 19 jenis hewan-hewan burung ya. Kemudian 5 jenis hewan melata. Melata tuh kalau kagetin tuh, "Dar, ibu aku," begitu. Nggak lucu ya? Kok nggak lucu sih? Oke, ini udah di depannya lagi, kita terusin lagi videonya nih. Tadi informasi apa aja ya yang udah diberikan tuh, kayak luas lahannya di 3,83 hektar. Terus di dalam sini tuh ada 19 satwa burung dan 5 hewan melata. Hewan melata itu ya kayak ular, terus biawak, bunglon gitu-gitu. Dan apalagi ya, peresmiannya diresmikan oleh Bupati Indramayu pada 17 Agustus 2021 pada saat awal-awal Bupati Nina menjabat, dan ini mendapat penghargaan dari Rekor Muri yang menyebutkan bahwa replika dari rawa ini ya seperti di tempat yang ada di daerah lain gitu loh, saya lupa. Nah, dan ini itu jadi satu-satunya di Jawa, di Pulau Jawa yang ada rawa seperti ini. Kenapa disebut rawa? Ini kan sebetulnya dominasinya itu pohon-pohon kayu putih, dan kemudian di sebelah sana kalau kamera itu bisa ngelihatnya, itu kan ada genangan air. Nah, itulah rawanya gitu loh. Dan di sini disesuaikan dan ditambah rusa jenis timur nih di sini nih, yang katanya tanduknya itu kan bisa untuk obat kuat itu. Informasinya itu ya. Terus kalau kita masuk tuh nggak bisa sembarangan, harus ada izinnya dulu untuk masuk ke sini dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Tujuannya apa? Ya ini kan taman keanekaragaman untuk edukasi gitu. Biasanya sih harusnya berkelompok ya, tujuannya apa dan dari mana itu baru suratnya dikirimkan dan baru bisa dapat izin jadwalnya. Jadi untuk saat ini setidaknya dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025 itu nggak ada izin untuk masyarakat umum. Makanya banyak dari tadi masyarakat umum juga bapak-bapak yang lihat tuh hanya dari luar aja, bawa anaknya lihat rusa itu dari luarnya aja, nggak masuk ke dalam. Itu nggak tahu alasannya apa ya. Kalau menurut saya ya harusnya semua juga berhak kan masuk, entah itu berapa orang juga kan, yang penting ada petugasnya. Terus kemudian kita juga nggak aneh-aneh, dan kita mau belajar soal satwa dan keanekaragaman hayati yang tadi dijelaskan. Kita bisa cuma dari luar aja tuh, lihat rusanya tadi di luar, dan sekarang udah dikandangin masuk. Dulu awal-awal tuh ada 9, sekarang udah banyak, udah ada 11 lebih, 12 lebih. Itu. Kalau nggak salah diresmikan juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, datang juga ke sini sama Bu Nina. Dan ini kalau kalian baca tuh kan, pemerintahan Kabupaten Indramayu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jadi salah satu hutan kota.
yang ada di Kabupaten Indramayu yang patut kalian kunjungin untuk edukasional. Ingat, kalau mau ke sini rombongan, kalian kirim surat dulu ke Dinas Lingkungan Hidup, tujuannya, terus berapa orang yang mau datang ke sini. Kalian bisa lihat tulisan dan aneka ragaman hayati yang ada di dalamnya, yang seperti saya jelaskan di video di awal video. Oke, untuk penutup saya jelasin dulu untuk akses datang ke Taman Kehati Bupati Nina Agustina ini. Ini tuh kalau kalian dulu pernah ke sini, ini tuh Taman Kota Kayu Putih yang semuanya itu kan, kemudian divitalisasi jadi Taman Kehati oleh Bupati Indramayu. Nah, kalau kalian mau ke sini, kalian bisa lewat dari Bundaran Kijang, kemudian menuju ke arah SMA 2 Indramayu. Nah, kalian setelah 50 meter dari SMA 2 Indramayu, sebelah kiri itu sudah nyampe lah kalian di Taman Kehati ini. Taman Kehati adalah taman keanekaragaman hayati. Kemudian kalau kita dari arah Pantura, maksudnya arah Laut Jawa dari arah utara. Kalau jadi cadel kayak gini dari utara, kalian bisa dari Tambak itu ke arah ke Bundaran Kijang, dan kalian nggak lama sebelum SMA 2 Indramayu dan ada kopi kayu manis ya di depannya, itu udah Taman Kehati. Taman Kehati, tapi nggak sampai hati saya ngelihat rusa-rusanya kurus kayak nggak bergizi gitu ya. Apa nggak tahu jenisnya emang kayak gitu atau emang kurang makan. Taman Kehati, tagline-nya berarti Taman Kehati, taman yang nggak sampai hati kalau ngelihat rusanya kurus-kurus begini kan, dan nggak sampai hati juga kalau ya kita mau datang ke sini nggak bisa sembarangan datang sendirian gitu, harus berizin dulu, kirim surat ke Dinas Lingkungan Hidupnya baru bisa datang ke sini untuk tujuan edukasi. Ini udah bagus sarananya, tinggal kita bisa dibuka untuk seluas-luasnya untuk masyarakat aja untuk datang ke sini, nggak babi bu lagi tinggal registrasi tunda KTP atau kayak gimana lah administrasinya gitu. Kita bisa lihat-lihat di sini gitu, nggak usah kayak bikin izin dulu kayak gitulah, ribet kan ya kan, karena ini sarana publik. Mau kemana lagi kita di kota, kita kan bisa ke sini ya kan. Nah, segitu aja videonya. Kalian ada di konten lebih mengenal, nanti kalian bisa tuliskan rekomendasi tempat-tempat yang bakalan saya kunjungi lagi yang bisa dikenalkan kepada kalian semua. Dan ini aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.